Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami akan memberikan tutorial tentang bagaimana cara menggunakan Java. Di sini adalah materinya tentang struktur kontrol Dan pembuatan kelas sendiri. Kita akan diskusi. Diskusinya seperti ini. Yang belum kenal, kenalin. Nama saya Anjis Purnomo. Nama saya Radis Ramli. Nama saya Saiful Anwar. Nama saya Rendo. Kami semua dari Ilmu Komputer Universitas Lampung. Baik, di sini kita akan belajar struktur kontrol. Pada tahu belum struktur kontrol? Baik, di sini kita belajar ngoding, teman-teman. Apa sih struktur kontrol itu? Pada tahu belum? Setahu saya itu kalau nggak salah dia tentang if switch itu sendiri. Dan itu juga pengulangan. Itu bisa terangin lagi nggak, saudara ikut? Oke, Babang Reddy kayak mana? Kayaknya sepertinya sama dari saudara. Babang Anis? Wah, saya ketinggalan informasi nih. Saya nggak tahu apa itu. Aduh, struktur itu adalah struktur, tau kan? Ya, struktur. Iya. Apa itu struktur? Strukturnya struktur. Nah, Sebuah struktur. Jadi dia itu fungsinya mengontrol dari apa yang kita ikutin. Jadi itu ditentukan sama kondisinya. Dan juga ada batas-batasnya, dimulai dari mana, batasnya apa, terus ekspresinya itu apa, gitu. Aksinya juga apa. Jadi, struktur yang mengontrol dari handle program kita. Gitu. Tahu ya? Kita buat dulu. Pertama kita mau belajar struktur kontrol if. Struktur kontrol if. Kontrol if. Nah, gini contohnya. Misal if tadi seperti aja kayak gini, Mas. Nah, terus di sini isinya rumusnya itu kondisi, terus ini adalah si aksinya. Jadi ini kondisi, ini aksi. Jadi kondisinya itu apa? Dan di sini kalau pakai if, dia itu kondisinya berupa ekspresi boolean. Jadi harus benar, salah. Kalau di sininya benar, maka dia akan lanjut ke bawahnya. Jika enggak, maka yang di aksinya. Kalau enggak, dia akan lanjut di bawahnya, di bawah. Di sini. Contohnya kita belajar kondisi misal boolean keputusan. Orangnya dua ya. Boolean, keputusan. True aja lah. Ini. Nah, true. Nah, true ini di sini sebagai variable method. Nah, kalau bisa menjadi variable kelas di sini. Nah, kita harus buat privat. Nah, privat boolean. Terus boolean kita itu inisialisasikan true. Nah, terus nanti dulu apa? True. Nah, jadi aksinya nanti dia akan misal system out dot print ln, terus habis itu benar gitu ya, benar aksi benar. Jadi gini. Nah, sim print line aksi benar. Nah, sini aksi yang ada di bawahnya. Nah, aksi yang di bawahnya di sini. Bawah. Jadi aksi yang ada di bawah ini aksi yang benar. Kalau benar, nanti dia akan nyata. Coba kita running ya. Masuk, kita running. Kita buka ininya. Nah, kita running, masuk ke desktop. Kita ls dulu. Nah, itu tadi ya, struktur kontrol. Kita compile. If true. Error. Kenapa? Bisa error. Kenapa error?
Ada yang tahu? If true? Enggak, bukan. Mungkin di sininya yang salah. Misal kita ganti keputusan. Coba kita running lagi. Ah, error. If ketupat. Mananya? Yang mana? Titik komanya nggak ada. Enggak lah. Print ln. Tutup ini bukanya. Tutupnya. Ini tutup ininya. Bener loh. Ada yang salah? Di mananya? Keputusan sama dengan true gitu. Keputusan tidak merupakan variabel statik. Jadi yang dipanggil di statik itu gini, metode statik. Jadi dia itu hanya bisa memanggil atribut atau metode yang statik. Nah, sedangkan di sini metodenya statik tuh, ya kan? Statik nih kata kuncinya. Sedangkan di atas ini nggak statik. Jadi dia kalau dipanggil di sini nggak mau gitu. Nah, di sini harus kita ubah gini, statik. Nah, artinya dia itu atribut punya milik kelas. Habis itu kita compare lagi. Tuh, mau compare. Tuh, benar aksi, bawah aksi. Nah, kenapa bawahnya terus dieksekusi? Karena setelah dia mengeksekusi ini, langsung dieksekusi ini. Coba kita ganti di sini false. Jadi dia akan tereksekusi enggak? Nah, yang bawahnya aja. Nah, inilah struktur kontrol dari itu. Any question? Kenapa harus statik? Kenapa? Kenapa ini? Nah, gini, pertama kali program Java itu masuk di metode static yang akan di running. Ini kalau program berdasarkan metode konsol. Konsol tau ya, konsol tuh kayak gini. Nih, masih berbasis CLI, command line interface. Jadi dia tuh pertama langsung masuk ke main. Nah, sedangkan kalau metode main itu harus static. Kenapa static? Ini adalah metode. Kalau di C++ programan terstruktur itu disebut fungsi, ya kan? Fungsinya void, berantakan, tidak ada return. Nah, kenapa dia statik? Karena dia harus milik kelas struktur kontrol if. Nah, karena dia itu metode ini kepunyaan ini gitu. Dan statik itu anehnya, dia itu harus yang dipanggil itu harus statik semua. Ini contohnya. Tadi kalau nggak statik nggak mau. Misalnya Apa? kan false kan menunjukkan outputnya bawah aksi. Kalau misalnya bawah aksinya nggak ada, cuma bawah aksi. Ini bawahnya nggak ada. Kosong. Coba ya, kalau nggak percaya. Tuh. Nah, ini adalah bentuk sederhana. Sebenarnya ada bentuk yang agak rumit lagi. If keputusannya adalah nested if. Ini adalah kita beri negasinya. Sebenarnya kayak gini aja udah benar. Kayak gini. Aksi 2. Kita copy. Kita taruh sini lagi. Nah, kalau cuma satu statement, kita bisa nulisnya seperti ini, teman-teman. Nah, contohnya seperti ini. Terus kita running coba aksi 1. Aksinya false tuh. Nanti apa yang keluar? Aksi 2. Benar aksi 2 ya? Benar? Ya. Kalau saya nggak ada yang keluar. Nggak ada yang keluar. Tuh, ada keluar kan? Kenapa? Karena di sini keputusannya udah bernilai false. Kenapa? Karena ini salah. Kalau udah salah dia langsung ke bawah. Gitu. Jadi dia itu yang atas dulu diperiksa, kalau periksa udah bagus di bawah. Oke,
Understand? Yes. Nah, sekarang kita belajar yang switch. Kalau yang switch kayak gini. Ini yang kedua. Yang metode switch. Switch tahu kan? Nah, switch itu bedanya sama if else, beda dengan if else adalah kalau switch itu ini dia itu nggak apa-apa guys. Dengan itu yang pertama kalau switch itu seolah-olah itu ini konstanta yang dibandingin. Jadi itu dia tuh harus pembandingan berupa integral. Tahu integral tadi, integer sama tipe data satunya apa itu char. Dia mau nexting, tapi kalau tipe boolean nggak mau. Contohnya gini lah, langsung ke ini aja. Contoh di situ kita buat di sini privat static integer a sama dengan 10. Integer a lah aja. A sama dengan 3. Nah, gini. Kalau switch itu gini. Switch strukturnya. Nah, di sini kondisinya. Kondisi tapi berupa integral. Berupa tipe data primitif integral. Nah, primitif. Ya, habis itu nah sama seperti itu harus diginiin. Nah, switch itu case 1. Nah, gini. Case 1 misal system out. Nah, system out aksi benar aksi 1. Aksi 1. Nah, misal nih. Terus ini kita kasih 2 aja lah biar nggak lama. Mungkin cepetin aja nih kalau model kayak gini nih settingnya. Oke. 3. Nah, kayak gini. Jadi sistem 2 3. Nah, kondisinya di sini itu apa gitu. Kalau di sini harus berupa tipe data primitif integral. Contohnya integer, terus char baru mau. Tapi kalau tipe data selain itu, contohnya boolean, float, dia nggak mau gitu kalau pakai switch. Itu kelemahannya switch. Dan dia di sini harus tipe integral. Di sini adalah a. Kita simpan a, terus a itu di case 1, aksi 2, case 2. Nah, coba kita running ya. Java. Tuh, benar aksi 2, benar aksi 3. Nah, sebenarnya kita kan pingin ini A kan 2, seharusnya yang terpilih di sini 2. Kenapa yang 3 muncul? Ada yang tahu? Coba break. Nggak ada break. Itulah gunanya break adalah untuk berhentikan eksekusi. Nah, ini adalah salah satu keunggulan dari switch. Lihat sekarang bedanya. Tuh, sekarang dia udah benar aksi 2. Sudah nama ini sudah diberi break. Ini keunggulan break. Apa? Switch. Switch itu kelemahannya tadi harus tipe integral. Nah, dia itu keunggulannya ketika cache 2 udah terperiksa, maka akan break, akan keluar dari proses percabangan atau struktur kontrol percabangannya akan keluar dari sini. Nah, gitu. Jadi dia akan keluar. Habis 2 udah tersimpan langsung keluar. Dia nggak cache 3-nya nggak akan diperhatiin dan di bawah-bawahnya nggak diperhatiin. Itulah keunggulan. Tapi kalau if itu kalau di sini masih ada else if itu bla 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 nyampe jelek itu akan diperiksa semua satu persatu. Itulah kelemahan algoritma if. Nah, kalau switch itu langsung. Nah, kita bisa memberi keuntungan pada if. If itu kan keuntungannya pertama bisa
keputusan apa saja bisa kan, boolean, ekspresi boolean. Nah setelah itu kita beri di sini kata break juga gitu, sama. Jadi dia bisa, jadi dia keunggulannya double. Jadi kalau mau pakai silakan, mau pakai yang mana. Dan dulu nih ceritanya sebelum PBO keluar, dulu itu ceritanya kalau masih Pascal itu, kalau proses perjabangan itu harus mematuhi hukum entry single exit. Jadi ini entry single exit itu gini, entry single exit. Jadi itu masukannya, keluarannya itu berupa single satu. Jadi dia itu kalau abis kayak gini langsung keluar. Jadi itu nggak kayak gini kan, nih break. Kalau ini udah selesai keluar kan, dan ini ada break lagi, berarti ada double bahkan triple. Exitnya ada 3 kan exitnya. Nah kalau entry single exit itu biasanya dia itu cuma satu, breaknya cuma di bawah misalnya. Contoh buat fungsi terus di return exit, apa return benar, jadi singlenya cuma satu. Itulah tuh, ini tentang struktur kontrol if. Ada pertanyaan? Karena ada break pastinya dia akan continuenya kan tuh. Iya, sama aja. Continuenya itu di apain kalau misalkan Nah, kalau di if else itu jarang pakai continue. Karena continue itu kan sifatnya, bedanya sama break, continue itu gini. Bedanya continue sama ini, kan ada break continue itu sama versus break. Kalau continue itu dia itu akan dilanjutkan, tapi dia itu nggak melanjutkannya di bawah gitu. Sorry, apa? Kalau continue itu apa sih? Melanjutkan, tapi bukan program yang ada di bawahnya. Nah kalau break itu keluar dari scope sequen. Ini sequen loh, ini dinamain sequen. Ini sequen. Ini kalau break keluar. Kalau continue itu masih di dalam, tapi itu dia itu tergantung apa ini. Jadi kan proses looping, berarti di dalam percabangan continue jarang dipakai khusus. Pokoknya kemungkinan nanti kepakainya di struktur kontrol looping. Kan waktu lanjut enggak gitu. Lanjut ke looping. Looping ada 3 di sini. Kita beri komentar lagi. Looping itu ada 3. Ini misal looping for. Looping for tuh gini bunyinya. For apa? For pertama itu start rumusnya ini start express